Prasa PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Pembelajaran Ekonomi Pembangunan, materi, masalah-masalah pokok pembangunan tentang kemiskinan, korupsi, dan distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penambahan modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selanjutnya yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif. Artinya, kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. Yang kedua, pendapatan nasional atau produksi nasional. Artinya, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Yang ketiga, tingkat konsumsi potensial. Artinya, memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang sudah ada. Selanjutnya adalah masalah pokok pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan. Merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal, antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan. Terdapat 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, merosotnya perkembangan per kapita secara global. Yang kedua, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, biaya kehidupan yang tinggi. Dan yang terakhir, pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Selanjutnya, mengenai korupsi. Korupsi adalah penyelewengan anggaran atau lebih populer disebut dengan istilah koruptor akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional karena dapat menghambat program pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Selanjutnya, ada 4 hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural. Yang kedua, hambatan kultural. Yang ketiga, hambatan instrumental. Yang keempat, hambatan manajemen. Berikutnya, ada cara mengatasi masalah korupsi. Yang pertama, melakukan upaya preventif. Yang kedua, melakukan upaya detektif. Yang ketiga, melakukan upaya represif. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Masalah distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Selanjutnya adalah masalah distribusi pendapatan yang mengandung 2 aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Selanjutnya, cara meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut Gen Suryono, tahun 2001 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi masyarakat.
Selanjutnya mengenai kebijakan dan strategi pembangunan. Yang pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kedua, memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Yang ketiga, menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungutan liar atau KHN. Selanjutnya, yang kelima, memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kelima, memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat. Yang keenam, mengelola ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang A, peningkatan Gross National Product atau GPN dan pendapatan per kapita. Yang B, distribusi pendapatan yang relatif merata. Yang C, menurunnya angka kemiskinan. Yang D, pengangguran dan tingkat kematian. Yang E, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Baik, jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, korupsi, dan distribusi pendapatan sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sederhana, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapainya kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan.